Ya, yang kita lihat barusan adalah proses penggilingan kedelai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga seperti biasa kita semua dalam keadaan sehat. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman, Kang, kalau misal membuat tahu tanpa kedelai yang direndam, apakah bisa? Ya, apakah bisa? Kedelai yang akan kita giling atau kita ubah menjadi tahu tanpa direndam. Baik, saya akan jelaskan. Ini adalah kedelai yang sudah kita rendam. Ini sekitar baru kurang lebih 1 jam ya. Jadi dia belum mekar secara sempurna karena masih ada keriput-keriputnya. Dan yang sebelah sini sama juga, masih sekitar 1 jam. Kemudian yang sebelah sini, ini sudah tidak keriput, tapi masih kurang ya. Ini masih sekitar 2 jam lah ya. Yang ini juga sama, karena sekali giling kita 2 ember. Nah, karena untuk membuat tahu yang kita gunakan adalah aci atau saripatinya ya, airnya, air perasannya. Jadi kalau misal tanpa kita rendam tentu tidak bisa gitu loh. Karena sebelum kita giling di mesin ini ya, ini adalah mesin penggilingnya. Ini saya pesan langsung dari daerah Bandung, Cibuntu. Jadi dia desainnya seperti ini, modelnya seperti ini. Jadi setelah kita rendam kurang lebih 4 jam, maksimal 6 jam ya, kita masukkan ke sini, kemudian kita giling. Jadi nggak bisa teman-teman, karena saya akan tunjukkan kedelai yang benar-benar belum direndam. Nah ini dia. Ini adalah kedelai yang belum direndam. Seperti ini ya. Kita letakkan di sini supaya lebih jelas. Jadi dia dari segi tampilannya masih bulat ya. Masih bulat seperti ini. Ini kedelai yang masih kering dari karung, belum direndam. Ini kalau misal digiling tentu bisa saja digiling, tapi dia jadi serbuk ya. Jadi serbuk. Maka si aci itu tadi kita nggak bisa dapetin, dia nggak keluar gitu. Ini kalau misalnya digiling jadiin serbuk untuk pakan ternak, bagus. Karena untuk kedelai impor sendiri, menurut cerita dan mitosnya dan hasilnya pun bagus ya. Maaf ngomong, misal dibanding dengan kedelai lokal. Jadi seperti itu. Untuk pembuatan tahu kita wajib kedelai direndam 4-6 jam untuk mendapatkan bubur kedelai sebelum direbus gitu. Jadi nggak bisa ya. Kalau misalnya kedelai belum direndam terus langsung digiling untuk membuat tahu, tentu nggak bisa. Nah ini dia, setelah digiling menjadi apa ya, bubur kedelai seperti ini, itu wajib kita rebus seperti ini. Nah untuk perebusan sendiri kita harus benar-benar mendidih ya, untuk mendapatkan apa ya, hasil yang bagus gitu. Istilahnya kalau kita masak apa itu namanya, bikin kopi lah ya. Bikin kopi kalau airnya nggak mendidih, nggak tanek, kopinya juga kurang enak ya, seperti itu. Nah ini tampilannya ketika bubur kedelai sudah memasuki dandang. Jadi ini nanti mendidih. Jadi kalau misalnya ciri-ciri mendidihnya gimana, nanti permukaan ini yang ada busanya dia akan naik ya, kita akan naik. Jadi kalau misalnya ada yang tanya lagi, kita misal sekali giling terus langsung dimasukin sekaligus bisa nggak? Ya bisa aja, tapi kurang bagus. Nanti dia apa ya, terlalu cepat mengendap. Jadi yang bagus, yang kita praktekkan sehari-hari, ketika pertama kita merebus air ya, merebus air sudah mendidih, kita masukkan dulu 1 ember. Jadi bertahap. Kita masukkan dulu bubur kedelai 1 ember, kemudian kalau sudah mendidih lagi, sudah naik lagi, kita masukkan lagi 1 ember.
begitu seterusnya. Jadi untuk setiap per satu kali giling kita ada tiga ember bubur kedelai seperti ini ya. Jadi nggak bisa sekaligus misalnya 3 ember langsung dimasukin ke sini, nggak bisa ya, karena ini banyak banget. Ini kurang lebih sekitar 7-8 kilo kedelai ya. Jadi nggak bisa kita giling sekaligus di sini, nggak bisa. Nanti dia kalau misalnya ngendap terlalu lama, ini bisa gosong ya, bisa gosong. Di bawah ada kerak, terus nanti baunya apa ya, kayak bau gosong gitulah. Apa sih namanya itu ya? Apa jenenge nak gosong guys ini? Ngintip. Ya wis pokoknya gosong seperti itu. Nah, jadi baunya sangit. Nah, sangit tak maksud. Seperti itu ya teman-teman. Ini sekedar informasi ya bagi teman-teman yang penasaran. Ini adalah kegiatan kita sehari-hari ya. Kita alhamdulillah masih tetap produksi di tengah ekonomi dunia yang tengah bergejolak. Jadi ini sudah siap kita press ya. Seperti ini. Ini sudah melalui berbagai macam tahap proses panjang. Kita cetak, nanti kita press. Sudah selesai, kemudian masuk tahap penggorengan finishing. Seperti ini. Nah, ini yang dinamakan aci kedelainya, tapi ini sudah dicuka. Jadi dia kandungan airnya sudah berkurang. Tinggal nanti kita press untuk mendapatkan tahu yang seperti ini. Ah, seperti ini. Ini sudah selesai, tinggal kita goreng nanti. Ini kalau sudah goreng bagian kita ini. Jadi prosesnya semuanya harus berjalan. Setelah masuk ke cetakan, kemudian nanti yang kita rebus mendidih langsung masuk ke saringan. Jadi nggak putus ya. Ini sampai yang kerja nggak sempet ngudut. Nah, harus jalan terus. Rakoper. Mau duduk aja nggak sempet ini. Nah ini bosnya ini. Kalau dia libur, kita juga ikut libur. Nah, the real boss. Nah seperti ini. Nanti yang kita rebus itu mendidih, kemudian kita ambil ke sini, kita tuangkan ke sini. Ini jaraknya agak jauh ya teman-teman, karena saya sudah berapa kali mengatakan ini tadinya desain kita desain tungku uap ya, tapi gatot ya. Sudah kita praktekkan karena waktu kita bikin tungku uap saya masih belum ini ya, belum bikin konten lagi. Jadi cuma tinggal kenangan. Nah, ini bekasnya tapi masih ada. Terus alatnya di sana juga masih ada. Tapi nggak apa-apa, nanti kita renovasi lagi ya. Nanti kita bongkar tungkunya sebelah sana, kita dekatkan sebelah sini. Kemudian untuk gorong-gorongnya, wadah ini kita majuin dikit lagi ke sini. Nah, kurang lebih ya 5 juta cukup ya. Wah, jere sopo. Jani dewe karuan. 1 juta ya cukup. Ya kurang lebih anggarannya 5 juta lah. Insya Allah cukup. Oke, itu saja untuk video kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai selesai. Jadi intinya kedelai untuk membuat tahu harus direndam selama 4-6 jam untuk menghasilkan pemekaran atau aci yang kita harapkan. Jadi nanti semakin banyak aci, tahu kita semakin tebal gitu. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kalian dimanapun berada, untuk kita semua. Dan panas banget ini. Sebentar lagi kita mau goreng. Sudah kita panaskan, tahu sudah siap. Kita mau eksekusi. See you.